saya melihat sosok laki-laki tua renta yang sendiri menangis di pinggir jalan, kehujanan, kepanasan, tanpa rumah, tanpa tempat tinggal. Halo, brother and sister, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Fam Gumai. Episode kali ini cukup menyayat hati, karena ada kabar datang dari kota Depok. Katanya ada ayah memperkosa anak kandungnya. Para netizen, kasus ini pastinya sangat menyayat-nyayat hati para orang tua di luar sana, terutama hati seorang ibu. Karena kenapa? Karena ini sehubungan dengan kasus tersebut. Seorang wanita yang merupakan ibu kandung dari korban tersebut melaporkan suaminya sendiri ke Satreskrim Polres Metro Depok atas tuduhan pemerkosaan sebanyak 20 kali. Wow, ini sungguh perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut untuk dicontoh. Para netizen, saya sedikit menceritakan kilas balik tentang permasalahan kasus tersebut. Pada pertengahan tahun 2021, kasus tersebut sudah berjalan. Seorang ayah kandung yang katanya bernama Agus, berinisial A, lebih kurang umurnya 48 tahun, sudah melakukan tindak pemerkosaan. Berawal dari pertengahan tahun 2021. Dan ini dilakukan berkali-kali di berbagai tempat. Katanya salah satu tempat yang dilakukannya adalah di rumahnya sendiri dan di rumah nenek kandung dari korban. Pada bulan Februari 2022, sang ibu kandung mulai mencurigai fisik dari anaknya. Karena kenapa? Karena saat itu secara tidak sengaja sang ibu melihat fisik dari anaknya ada yang tidak beres, di bagian sensitifnya. Lalu karena kecurigaan dan batin seorang ibu tersebut akhirnya membawa anak tersebut ke puskesmas untuk memeriksakan area sensitif dari anak kandungnya. Dan ternyata benar di situ. Sang anak pun singkat cerita mengaku bahwa anak tersebut telah diperkosa oleh ayah kandungnya. Sang ibu pun pastinya sampai menangis dan seperti tersambar petir. Langsunglah sang ibu melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Depok dan Satuan Polres Metro Depok melakukan tindak untuk penangkapan terhadap pelaku. Namun info yang saya terima, pelaku tersebut yang berinisial A ternyata sempat melarikan diri ke daerah Bogor. Singkat cerita, pelaku tersebut yang berinisial A ditangkap sudah pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 8.30 malam. Pukul 8.30 malam pelaku diciduk oleh Satreskrim Polres Metro Depok. Nah, para netizen, setelah ditelusuri, setelah diulik dari satuan kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pelaku, terhadap ayah kandungnya. Ayah kandung hanya mengaku memperkosa 4 kali. Namun sang korban anak kandung mengaku 20 kali. Lalu diulik lagi kembali seperti apa adegan sebelumnya melakukan pemerkosaan dan lain-lain. Setelah dicari tahu, ditanya lebih jelas terhadap korban, korban pun menceritakan. Salah satu kisahnya adalah ketika korban sedang berada di rumah, sang ayah dengan sengaja menyuruh istrinya untuk pergi ke warung. Nah, korban tersebut mempunyai 2 adik. Dan 2 adiknya ini disuruhlah oleh ayahnya bermain di teras rumah.
Pada saat itulah sang ayah melakukan aksi bejatnya. Sang pelaku dipaksa untuk mengikuti nafsu birahi sang ayah kandung. Ya, sungguh keji, ya, biadab sekali, ya. Tingkah laku yang sangat-sangat tidak pantas. Dan lebih tidak pantasnya lagi, anak kandungnya tersebut diancam. Diancam apabila tidak menuruti nafsu birahinya, maka ayahnya mengatakan akan membunuh dua adik kandungnya dengan sebilah pisau. Ya, ada pisau, ada golok. Itu info yang saya terima atas pengakuan dari pelaku. Ya, brother and sister, kasus ini saya rasa sudah sangat melampaui batas. Ya. Dan yang menjadi membuat saya penasaran adalah karma apa, ya, derita apa, ya, bagaimana kehidupan mereka di masa depan. Ya, bayangkan seorang anak berusia lebih kurang 10 tahun sudah diperkosa 20 kali, ya. Lalu bagaimana masa depannya, psikisnya, kejiwaannya, ya. Sang ayah yang sudah memperkosa 20 kali anak kandungnya ini sudah dijerat hukum, ya, oleh Satreskrim Polres Metro Depok, ya, menyatakan bahwa pelaku dijerat dengan hukuman perlindungan anak. Ya, pelindungan anak dengan ancaman lebih kurang 15 tahun penjara. Ya, saya rasa 15 tahun penjara di dalam sebuah ruangan, dikasih makan, ya, masih bisa beraktivitas, itu belum seimbang. Lalu apa yang akan diterima oleh sang ayah? Ya, apa yang akan diterima oleh sang pelaku bejat tersebut? Di sini saya akan mencoba melihat. Kita lihat lebih jauh, ya. Yang pertama, bagaimana nasib sang pelaku, ya, yang berinisial A tersebut, ya. Dari sekarang 2022, ya, saya melihat lebih jauh, ya. Saya mencoba menerawang lebih jauh, lebih dalam, ya. Saya melihat sosok laki-laki tua renta, yang sendiri, ya, menangis di pinggir jalan, ya, kehujanan, ya, kepanasan, tanpa rumah, tanpa tempat tinggal, ya, sulit mencari makan, ya, dibuang oleh semua orang, bahkan tidak terlihat oleh semua orang, bagaikan dia itu setan. Ini yang akan diterima, ya. Ini yang saya lihat adalah pelaku berinisial A, 48 tahun. Ya. Saya melihat jauh di depan, lebih kurang 13 sampai 15 tahun ke depan, sang pelaku akan hidup di jalanan. Ya. Tua renta, menggunakan celana pendek, ya, tidak menggunakan baju, badannya sangat kurus sekali, kelaparan, tidak bisa makan, tidak ada yang memberi makan, ya, tidak punya tempat tinggal, kehujanan dan kepanasan. Di sini saya tidak melihat sama sekali ada istrinya. Saya juga tidak melihat ada anak-anaknya. Karena yang kita ketahui, sang pelaku mempunyai 3 anak kandung. Ya, salah satunya yang dia perkosa 20 kali. Brother and sister, sekali lagi, saya akan mencoba melihat lebih jauh, ya, lebih dalam. Saya mendengar suara detak, ya, suara detak jantung seorang anak jauh di depan, 20 tahun, sama di angka 20 tahun ke depan, sang anak tersebut menangis, ya, menangis mengingat masa lalunya, ya. Lalu saya melihat sang anak sempat mencari ayahnya. Sang anak sempat mencari ayahnya yang pernah memperkosanya 20 kali. Ya. Dia berjalan di jalanan, ya. Namun hatinya tidak sepenuhnya. Ada rasa teringat dengan ayah kandungnya, namun 80% lebih kurang rasa bencinya lebih kuat. Ya. Sehingga niat tersebut untuk mencari
tidak benar-benar serius. Anak tersebut saya melihat berambut pendek. Ya. Dia membawa tas, menggunakan pakaian seperti pakaian kerja, seperti orang kantoran. Ya. Lalu saya melihat dia menggandeng anak perempuan di sebelah kanan dan anak di sebelah kiri. Brother and sister, di sini saya sudah mulai melihat kehidupan sang korban. Sang korban pemerkosaan 20 kali, ternyata yang saya lihat di masa depannya, dia menggandeng kedua anaknya. Di sebelah kanan perempuan, di sebelah kiri laki-laki. Kelak rambutnya pendek, ya, alisnya tebal, dia membawa tas selempang di sebelah kiri. Dia berjalan dengan air mata, karena sesekali dalam kehidupan di depan, dia masih teringat dengan masa lalunya. Ya. Pernyataan dari salah satu pihak kepolisian, ya, yang merupakan adalah pimpinan. Saya sebut dalam bahasa saya pimpinan besar, ya, atau lebih kurang AKBP. Ya, AKBP Bapak Yogen Herois Baruno menyatakan bahwa sang korban akan diberikan bimbingan, akan diberikan konseling dengan pihak psikiater dan lain-lain agar psikis dan kejiwaannya tidak bermasalah dan tidak terganggu. Di sini jelas saya melihat dan memastikan bahwa kita bersyukur sang korban, anak tersebut, tidak akan bermasalah psikis dan kejiwaannya. Artinya tidak akan menjadi stres, ya. Kelak di depan juga tidak akan menjadi orang yang bermasalah dengan kejiwaannya atau ODGJ, tidak. Karena saya melihat hidupnya terang, ya, dia menikah, dia mempunyai anak dan hidupnya bahagia. Namun, brother and sister, sayangnya sang pelaku hidupnya, ya, bagaikan di tengah api, bagaikan di atas batu bara. Ya. Brother and sister, episode kali ini cukup dari saya. Ya. Semoga kehidupan sang korban, ya, anak yang berumur 10 tahun ini kelak menjadi anak yang mempunyai kehidupan bahagia dan bisa melupakan masa lalunya. Dan saya juga mewakili FAM Gumai mengucapkan terima kasih untuk Satuan Kriminal dari Polres Metro Depok karena sudah dengan cepat tanggap menangani kasus tersebut. Ya. Saya Hat Gumai di FAM Gumai undur diri dan sampai jumpa.